Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walirabbi kullu hamdin innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Luqmanul Hakim Al-Mukarram, juga yang sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Solihin. Juga ada guru saya yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Wahab SPDI, Bapak Ustadz Maulana Saiman, Bapak Ustadz Baziali, Bapak Ustadz Akmal, juga mamang-mamang saya, ada Mang Usuk, Mang Yadi, Mang Usman, Mang Anda, Ketua Lingkungan RT 03 Bapak Jimin, RT 04 Bapak Basito, juga Pak RT 05 Bapak RT Mamun, ada reporter dari TV Metro Tipu Mas Joko. Jangan divideoin Mas, ntar bagi hasil. Segenap para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 40 hari sudah almarhumah meninggalkan kita. Tentu bagi keluarga begitu sangat kehilangan. Dan malam hari ini kembali kita berkumpul bersama mendoakan almarhumah. Sudah banyak untayan doa kita panjatkan kepada Allah. Kita mohon segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anak ditinggal orang tua, siapapun yang ditinggalkan pasti ada kesedihan. Cuma hanya saja bedanya ketika anak ditinggal orang tua, sedihnya bentaran. Sedih, hari itu nangis, tapi langsung nyari surat tanah bagi-bagi warisan. Sedih. Beda dengan kalau orang tua ditinggal anak. Nggak cukup waktu 2-3 tahun untuk mengobati hati lukanya. Sama dengan begini, istri ditinggal suami, mampu bertahan nggak menikah karena dia memikirkan masa depan anaknya. Jajal laki ditinggal bini, 2 hari Pak, udah kawin lagi. Iya. Tapi Mang Usuk enggak Pak, alhamdulillah begini hari. Iya. Cuma orang laki kan begini kuncinya Pak. Asal beda badan sehat, umur panjang, duit banyak, kawin lagi. Mungkin faktor orang laki yang enggak buat kawin lagi barangkali ini nih. Badan sehat, umur panjang, duit kagak gitu. Itu udah nggak jauh begitu dah. Ya. Jadi secara antropologi budaya memang begitu. Kesedihan anak ditinggal orang tua beda sedihnya dengan orang tua ditinggal anak. Begitupun ketika suami ditinggal istri, itu sedihnya beda dengan istri ditinggal oleh suami. Memang itulah tabiat kita. Memang itulah bawaan kita semenjak kita lahir. Kita ini Pak, ketika hidup, ketika lahir ke dunia, bawa namanya tabiat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bawa 2 sifat. Allah mengilhamkan 2 sifat kepada kita. Fa'alhamaha, yang pertama fujuraha. Ada sifat fujur dalam diri kita. Ada sifat nggak baik dalam diri kita. Yang kedua, Allah bekali kita dengan wa taqwaha. Allah bekali kita dengan kebaikan. Ini nggak bisa hilang nih Pak. Sering saya katakan begini Pak, kita Allah titipkan dia nafsu nggak bakal hilang Pak. Allah titipkan kita sifat sombong, itu nggak akan hilang. Allah titipkan kita sifat dengki dan macam sebagainya yang jelek-jelek. Allah titipkan sifat marah kepada kita, itu nggak akan bisa hilang. Sampai kapan? Sampai ruh tercabut dari nyawa kita. Hanya saja kita bisa mengendalikan kebiasaan sifat fujur kita itu. Dan kalau kita sudah membiasakan mengendalikan, enak Pak. Orang yang biasa, orang Allah kita manusia dititipkan marah. Tapi karena biasa nggak marah, bisa loh Pak orang itu nggak marah. Bisa orang itu nggak marah. Allah berikan kita sifat sombong dalam diri kita. Orang itu Pak kalau diberi lebih itu kan cenderung lebih sombong.
lebih harta, lebih pangkat, lebih kedudukan, lebih jabatan. Mohon maaf Pak, orang diberikan kelebihan ilmu saja kadang-kadang suka sombong Pak. Iya. Kok bisa tahu? Saya yang sering ngerasain. Saya yang sering ngerasain. Tanya guru-guru kita kalau nggak percaya, pasti pernah punya merasa lebih daripada orang lain. Dan itu nggak bisa hilang. Tapi kita punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Kalau sudah terbiasa mengendalikan sifat buruk kita, enak Pak. Yang penting membiasakannya itu yang baik Pak. Yang baik-baik. Orang kalau biasa berjamaah, nggak berjamaah, biasanya demam loh Pak. Demam tinggi itu orang. Orang biasa ngaji, kok nggak ngaji itu, nggak enak, greges badan kita itu. Meskipun capek, meskipun rasa malas menghampiri, tapi kalau sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, biasa kita. Dan Allah memberikan kita sifat selain fujur wa taqwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang bisa melaksanakan kebaikan, tapi bakal rugi orang yang meninggalkan kebaikan. Udah coba gitu aja kuncinya, udah nggak ada lagi. Membiasakan diri dalam kebaikan sehingga kita terpenjara, sehingga kita terperangkap, sehingga kita nggak bisa kemana-mana dalam penjara itu Pak. Coba kalau jajal kita nih ya, biasa melakukan hal keburukan. Orang Pak kalau biasa minum intisari, nggak minum sehari aja Pak, gerentak badan tuh. Saya punya teman begitu loh Pak, gerentak badan. Orang kalau biasa ngomongin orang, nggak ngomongin orang itu lidah keluh Pak, nggak ya? Iya. Orang biasa megang duit, kok nggak megang duit, biasanya stroke Pak. Ya kalau sini mah enggak, kalau biasa ngaji sih ya. Ya oleh karena itu malam ini sedikit saja karena masih ada guru kita nanti yang akan menyampaikan banyak ilmunya. Yuk biasakan sesuatu yang baik sehingga kita terpenjara dalam kebaikan itu. Jangan memenjarakan diri kita dalam keburukan, jangan memenjarakan kita dalam sifat-sifat yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.